Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oki Green. Di video kali ini kita akan mengintip proses pemijahan ikan polosan, khususnya Soragoi Kinrin breeder Bapak Purnadi. Dan saya kali ini saat proses pemijahan bersama Ahsanul Hakim kalau di Instagram atau di media sosialnya. Mas Ahsanul Hakim atau biasa sebenarnya panggilannya adalah Mas Rizal. Ini merupakan putra dari breeder Bapak Purnadi yang kali ini bersama saya atau saya ikuti untuk proses pemijahan ikan Soragoi Kinrin. Size-nya sudah lumayan besar, 70 up teman-teman. Dan untuk ikan 70 up ini memerlukan 4 pejantan. Size-nya 60-an. Seperti yang ada di video, yang ada di bak ini merupakan Chagoi Kinrin, kemudian ada Midori Aragoke dan satu Soragoi non Kinrin sebagai pejantan dari indukan size 70 up ini. Dan memang kalau kita lihat dari proporsi body lumayan oke, khususnya untuk para pejantannya, bodinya itu menyenangkan kalau dilihat. Nah, mungkin ada beberapa penghobi yang memang suka dengan karakter untuk pejantan seperti ini, tapi ada juga beberapa penghobi yang tidak suka dengan karakter yang seperti ini, tapi sudah hal yang wajar. Untuk pemijahan dilakukan di kolam beton, ukuran kolamnya 2 kali 7 meter. Yang ada di video ini merupakan kolam beton dengan ketinggian air, untuk airnya saja sekitar 40 cm. Jadi kalau untuk kolamnya sendiri memang 1 meter lebih, kalau untuk airnya hanya sekitar 40 cm. Ada rumput dan juga eceng gondok sebagai tempat melekatnya telur. Dan ikan ini proses pemijahannya ternyata lumayan lama teman-teman. Jadi saat saya mengambil video ini merupakan proses pengangkatan ikan. Proses ikan mau diangkat karena ikan sudah bertelur. Prosesnya sekitar 36 jam, 1 hari lebih untuk mengeluarkan isi telur pada ikan Soragoi. Nah, ini pejantan Soragoi non Kinrinnya, bodinya lumayan menyenangkan kalau kita lihat. Memang untuk bodinya semua, kalau saya bilang semua dari pejantannya bagus semua, sementara untuk induknya lebih kepada nerpedo ya. Kalau untuk pejantannya punuk ekstrim. Banyak yang suka dengan ikan model seperti ini. Nah, selama 36 jam ini teman-teman, untuk telurnya pun masih belum tuntas, belum habis. Tapi karena memang waktunya sudah cukup lama, ikan-ikan ini nanti akan diangkat untuk kemudian dikarantina. Jadi dinilai cukup, keluar telurnya pun juga sudah cukup banyak untuk nanti ditebar di sawah atau di mud pond. Kemudian akan diangkat, diambil pejantan dan juga indukannya. Telur-telur yang melekat di bawah eceng gondok dan juga di rumputan, ada juga telur-telur ini yang melekat di kolam semen teman-teman. Ini ditunggu sampai dengan nanti menetas menjadi nener, kemudian dikasih pakan. Nah, sementara untuk ikan-ikan yang mungkin teman-teman sudah ketahui, produk-produk dari breeder Purnadi ini merupakan produk ikan koi polos yang cukup banyak diminati para penggemarnya. Kita lihat dari segi body dan kualitas tone warna pun lumayan oke. Tergolong ikan-ikan dari breeder Purnadi ini bisa tumbuh jumbo, dan ini dirawat memang benar-benar bagus dari indukan dan juga pejantannya. Mulai dari telur pun, proses selanjutnya setelah telur menetas nanti akan diberi pakan, biasanya kuning telur ataupun bisa juga menggunakan merutu atau plankton sebenarnya teman-teman.
Tapi ditunggu dulu telur-telur, nah itu yang nampak putih-putih di akar-akar eceng gondok itu merupakan telur-telur ikan yang sudah keluar dari induknya. Nah, seperti ini. Ini merupakan sebagian kecil karena sebagian besar justru ada di bawah kolam, ada di kolam semen atau menempel di beton dari kolam tersebut. Ditunggu sampai menetas kurang lebih 1 minggu baru proses dikasih makanan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk proses pemijahan ini memang dilakukan profesional ya teman-teman, bukan rumahan yang menggunakan peralatan seadanya. Kalau di Pak Purnadi memang untuk kolamnya pun sudah standar, hanya untuk pemijahan saja, khusus untuk pemijahan. Jadi setelah nener habis, bisa jadi kolam ini dikosongkan sampai kering atau memijahkan lagi dari indukan-indukan yang lainnya. Untuk setelah ini, karena memang proses pemijahan sudah selesai, terutama para pejantan dan juga indukan. Nah, ini bodinya yang luar biasa ini kemudian istirahat dulu sebelum kembali masuk ke kolam filter. Kolam filter di depan rumah Pak Pur sendiri memang isinya semua monster seperti ini teman-teman. Untuk mencetak para koi-koi yang berkualitas. Proses karantina, sebelum masuk proses karantina dimasukkan ke bak dulu teman-teman. Dimasukkan ke bak, kemudian dikasih PK, kemudian masuk ke akuarium karantina. Kebetulan untuk di Pak Purnadi sendiri untuk karantina menggunakan akuarium besar sekitar panjang 1,5 sampai 2 meter. Jadi untuk teman-teman yang mungkin karantina menggunakan vet itu juga bisa untuk ikan-ikan besar terutama. Nah, yang penting longgar saja. Ini merupakan penampakan dari ikan-ikan yang baru saja dipijah untuk kemudian nanti istirahat. Kita lihat juga kondisi terkini dari indukannya. Jadi memang kalau proses pemijahan, sisiknya rusak, badannya agak merah-merah, itu merupakan sesuatu yang wajar teman-teman. Untuk itu membutuhkan proses karantina agar nanti ikan bisa hidup sehat. Banyak kejadian ikan-ikan setelah dipijahkan mati, bisa saja itu karena kurang istirahat. Ikannya terlalu capek, kondisinya stres, akhirnya penyakit-penyakit yang memang ada pada tubuh ikan itu, bakteri pasti ada pada ikan kita, itu menyerang imunitas dari tubuh ikan tersebut. Kita lihat seperti ini. Kalau dari induknya pun sebenarnya tidak terlalu munuk yang ekstrim, justru ini malah terpedo teman-teman ya. Tapi panjangnya sudah 70 up. Nah, memang selera bodi seperti ini, seperti pejantan yang biluk-biluk istilahnya, yang tebal banget, punuknya lumayan tinggi, itu juga menyenangkan juga. Bukan dalam artian ikan ini jelek atau sepihak kita memberikan penilaian, tapi ikan seperti ini saya secara pribadi pun juga suka karena di kolam lucu, ginuk-ginuk gitu ya. Kelihatan kecil, kelihatan nggak begitu panjang, padahal ini sudah 60 sentian. Seperti ini penampakan bodinya, tebal, lebar, dan juga berpunuk dan sangat gemuk. Di Pak Pur sendiri untuk pemberian pakan lokal juga teman-teman. Akan tapi untuk pemberian pakan ini tidak hanya 2 kali, biasanya bahkan seingatnya kalau sehari itu longgar bisa dikasih pakan 4 kali lebih. Jadi hasil bodinya pun sangat luar biasa dan tidak over kapasitas pada kolamnya. Mungkin di video-video sebelumnya teman-teman bisa cari, bisa lihat kolam filter Pak Purnadi itu seperti apa. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini, sekedar mengintip saja proses pemijahan ikan koi breeder Bapak Purnadi. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel Oke Green dan terus tonton kami.